melalui Sihir Pelakor ini gimana mendapatkan debut untuk horor pertama kamu nge-build karakter Vita yang gimana ini berdasarkan kisah nyata. Neona silakan. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan hai semuanya. Selamat sore, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke preskon dan gala premier film Sihir Pelakor hari ini. Jadi perasaan aku pertama kali dapet tawaran ini pastinya aku shock karena aku nggak pernah belum pernah main film horor sebelumnya. Terus juga pas aku dikasih tahu video podcastnya, terus aku dikasih tahu sinopsisnya, aku tertarik banget sama ceritanya. Tapi juga aku sempat agak ragu dikit karena ini film horor pertama, tapi juga tantangannya buat aku tuh berat banget. Apalagi aku harus memerankan seseorang yang maksudnya ini tuh cerita asli gitu. Jadi itu juga berat banget buat aku, tapi alhamdulillah setelah kita workshop berapa kali terus reading, aku bisa memainkannya. Jadi ya gitu sih paling. Ini kan ada adegan yang cukup intens di trailer kita lihat intens, tapi pas kita nonton full ada lagi yang intens yang teman-teman sampai tepuk tangan di sini. Yang mana tuh? Nah itu kenceng banget ibu yang ini memang dari tadi. Iya. Yang itu paling intens. Aku juga jujur kebawa emosi sih. Itu gimana? Kebawa emosi sih pas syuting puas banget aslinya. gitu kan. Iya, karena keasmarannya juga bener-bener mancing banget dari kayak sebelum kita take tuh udah bener-bener yang kayak anak mama gitu-gitu. Terus juga aku mungkin karena kebawa emosi kali ya setelah berhari-hari syuting sama Tante Marcella. Terus kayak Tante Marcella digituin aku jadi kayak gitu. Ikutan kesel kok sama Rininya. Tapi kita nggak boleh terlalu sadis ya, karena kan maksudnya aku kan masih umur SMP ya, masih SMP lah ya. Jadi ya tapi cukup puas sih. Isi tepuk tangan untuk Neona. Terima kasih Neona. Sebelum kita lanjut ke jajaran cast, karena sudah hadir dan bergabung bersama dengan kita. Ini dia pemilik cerita yang mengalami kisah nyata yang langsung, ada Mbak Novita Indriani. Novita silakan bergabung bersama dengan kita. Baik, nanti kita akan ke Mbak Vita, kita akan tanya juga gimana pengalamannya setelah menonton film ini, dan tadi teman-teman di sini udah menonton. Tapi kita lanjut ke jajaran cast dulu ya Mbak Vita. Kita ke Mbak Marcella Zalianti. Sebagai seorang ibu, tepuk tangan dulu dong, ibu yang sangat luar biasa. Kita pengen tahu gimana proses penalaran karakternya, bedah barengan sama Neona dan juga Jared di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sudah hadir dan menonton. Saya juga terima kasih untuk Pak Paris. Sudah lama ya Pak ya, saya jujur sudah lama sekali tidak menerima dan mengambil lagi tawaran film horor gitu. Tapi kali ini ketika saya Zoom meeting ya Pak Bobi, terus pertama kali dijelaskan mengenai bahwa cerita ini based on true story. Terus aku dikirimkan juga melihat cerita YouTube-nya, terus juga begitu membaca skripnya, aku melihat ini bukan horor yang biasa. Horor ini adalah cerita yang penting gitu, karena tidak hanya ini bukan horor yang secara umum hanya menakut-nakuti, tetapi horor yang yang terjadi di dalam hidup personal keluarga ini tuh jadi horor banget. Jadi bukan horor setan aja, tapi memang yang dialami tuh terornya tuh jadi horor sekali ya gitu. Dan ini perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak bagaimana mempertahankan sebuah keluarga dengan teror pelaku sihir yang memang ini kan cerita khas, dibungkus dengan mistis khas Indonesia, bagian daripada sosial budaya kita gitu yang bisa terjadi sama siapa saja gitu. Jadi buat aku cerita ini penting, cerita ini bagus, kompleksitas karakternya juga untuk maininnya setiap karakter di sini punya dimensi yang dalam, punya dimensi yang luar biasa. Jadi buat aku ada challenge khusus gitu. Dan benar ketika kita juga bermain di film ini banyak dominan gitu ya, values drama gitu di dalam film ini. Yang maininnya juga kita seru, dan kita juga sempat Vita sebuah keluarga ini juga kita bonding karakter dulu ya, kita proses reading, terus kita juga sempat pergi nonton bersama dan segala macam untuk supaya bisa kedekatan itu jadi believable gitu kan, karena kan kebetulan ini semuanya aku baru main pertama kali nih dengan Fatir gitu, dengan
Neona dengan teman-teman semua yang ada di sini, kecuali ini malah kita nggak ketemu satu frame sebelum jadi anak aku. Ya kira-kira itu sih. Tapi Yes. ya Jumiati VS Rini gimana ya? Wah, terima kasih. Soalnya di preskon ini masih banyak yang menyimpan dendam. Terima kasih Mbak Marcella. Kita ke Jared Ali. Jared Ali boleh ceritakan dong gimana keseruan syuting bersama dengan kakak-kakak aktor-aktor yang lainnya di sini, Jared? Kalau dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya syuting film Sihir Pelakor ini seru ya, apalagi banyak gitu pemain-pemainnya yang seru ngobrolnya. Kan tadi ada kamu acting ketakutan tuh, acting ketakutannya tuh berasa banget ke kita. Nah itu gimana tuh treatmentnya untuk acting ketakutan itu, Jared? Jadi kan si Bu ini dia itu sebenarnya takut gitu, takut mati lah. dia juga takut keluarganya jadi ini kan Jadi korban gitu ya? Iya. Dan tapi dia itu sebenarnya masih pengen keluarganya balik gitu ke seperti biasanya. Ya, dan dia ini juga dia suka main bola. Iya, papanya ngajarin dulu dia bola. Awalnya itu dia itu gak tahu kalau papanya itu ya Ya apa? Papanya gitu sih ya, jadi gak ngajarin main bola lagi ya. Iya. dia cuman kira papanya kerja doang, makanya dia kayak gak nyadar gak ada sesuatu yang aneh gitu. Yes. Iya. Tapi dia baru nyadar setelah kayak beberapa minggu ya. Iya. Beberapa tahun. Gitu. Tapi seru ya syuting sama kakak-kakak yang ada di sini, Jared ya. Seru. Yes, Jared Ali. Terima kasih. Sabar teman-teman, ke pelakor bentar lagi, kita ke papahnya dulu. Sabar. Kita ke papahnya dulu, kita minta penjelasan dari papa. Penjelasan apa lagi? Saya udah disudutkan sana sini. Mematir memerankan sosok Edi dengan sangat luar biasa. Gimana mendeliver itu sehingga keterima ke teman-teman penontonnya tuh kena banget gitu. Gimana sih sudut pandang Mafatir ke sosok ayah ini, silakan. Ya, seperti yang saya barusan bilang, saya udah disudutkan sana sini. Apapun semua yang salah laki, semua salah suami, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi mundur ceritanya, menurut cerita aslinya dari kita, Edi Sibuan adalah orang yang baik, bapak yang baik, bapak tetangga yang baik, betul Pak? Tetangga? Baik dari mana? Itu nggak diceritain di film kan? Ini dari real story dari kita. Gue bilang juga apa? Itu bapak yang baik. Terus kenapa saya nggak mau disudutkan banget? Ya. Karena Jumiati kan harus sibuk, orang sibuk. Ya. Dia harus dibantu. Keluarin aja teman-teman, keluarin. Ada satu yang mesti kita Kasih tahu Bang Mangga. kasih tahu ya. Ya. Sesibuk-sibuknya pasangan kita, secuek-cueknya pasangan kita, tetap nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan terlalu lupakan itu. Sampai berdiri nih. Itu kan udah kena gendang. Kamu nggak tahu kekuatannya sih ya gimana nih? Laki biasanya kalau istrinya tinggal kerja pasti dia selingkuh. Semuanya salah suami. Semua salah lagi. Coba kita tanya ke penonton semua ada di sini. Jadi Papa Edi salah apa enggak? Coba bentar. Kita tanya ke yang cowok-cowok dulu ya. Yang cowok-cowok. Bentar sabar. Salah. Yang cowok-cowok. Papanya salah apa enggak? Wajiban. Nah yang cewek-cewek. Papanya salah apa enggak? Gimana Bang Fatir? Kan gue bilang juga apa? Kan salah kan pasti. Tapi luar biasa. Pengalaman yang menarik berarti ya sebelumnya pada saat trailer dia bilang ini Betul. bukan keputusan yang mudah untuk kembali ke Apalagi kalau layar lebar kan. Apalagi kalau ketahuan. Kalau Iya. nggak ketahuan nggak terlalu salah. Ya anyway,
Saya jujur senang banget ada di sini. Pak Parwes, terima kasih udah ngasih kesempatan buat saya, buat teman-teman pemain semua udah membuka diri ya untuk menerima saya untuk sebagai lawan main, luar biasa. Jadi saya bisa enjoy mainkannya sebagai Edi, dan tentunya saya cukup prihatin untuk apa yang Kak Vita alami, dan saya senang bisa memerankan ini. Karena ini film horor yang ketika saya menerima tawaran itu ini agak beda ya. Yang saya tahu horor ya full aja menakutkan gitu. Tapi kalau ini kayak ada pesan-pesan khusus gitu. Iya. Itulah yang pertama saya memutuskan untuk menerima judul ini. Selain sudah lama juga nggak film layar lebar, kangen sama keluarga lama. Yes. Ya. Terima kasih semua. Sekian. Siap, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sabar, udah gantian nih. Udah. Iya, pelakor dong, iya, siap. Ini dia Asmara Abigail. Asmara Abigail, kita pengen tahu dulu dari kamu gimana setelah melihat reaksi penonton yang sekena ini dengan karakter yang kamu bawakan. Itu dulu. Tapi tahu kan ini pekerjaan. bukan asli. Pengen ngingetin aja sih sebenarnya. Pulang lewat mana katanya? Sabar dong. Gimana reaksi kamu melihat reaksinya sebegininya gitu sampai ke penontonnya? Aku kayak minta tolong Star Vision tolong. Berarti totalitas yang kamu lakukan di sini ini berhasil nih. Gimana sih saat mendalami karakter ini? Asmara Abigail, silakan. Sebenarnya udah obrolin ini di Rotterdam sama Pak Parwes waktu itu lagi screening Sehidup Semati. Terus akhirnya ketemu Pak Bobi, terus habis itu ketemu Neona, ketemu Mbak Vita, udah sungkem sama Mbak Vita, udah ngobrol, udah sungkem sama Ibu Jumiati, beneran. Bohong. Jujur mungkin kalau di film-film ada beberapa karakter di film Star Vision juga kayak di Sehidup Semati atau di Uni itu kan mungkin menggambarkan perempuan-perempuan yang dianggap tidak baik ya di masyarakat. Tapi memang belum pernah memerankan peran pelakor. Jadi ini baru pertama kali dan deg-degan juga, takut juga sebenarnya, takut diserang. Tapi mengingatkan lagi nih pekerjaan saya sebagai aktor. Dan dari pertama kali kita ngobrol, reading, aku tuh pingin ngulik karakter ini dan pingin tahu sudut pandang pelakor, kenapa mereka mau jadi pelakor gitu, apa yang bikin mereka jadi pelakor, karena buat aku tuh tanda tanya gitu. Jadi inilah hasil mungkin research dari teman-teman aku juga yang mengalami sebagai menjadi korban ya, sebagai anak gitu. Ada beberapa teman aku yang aku tanya, bener-bener sama-sama tahu juga karena teman dekat, jadi udah lama dengerin ceritanya gitu. Terus dari situ juga ngobrol sama Mas Bobi, gimana kalau kita bikin kayak gini, dan hasilnya adalah yang teman-teman lihat gitu. Apa pelajaran terbesar dari seorang Asmara saat memerankan karakter ini di sini? Sebenarnya aku tuh pengen bikin, kan sebenarnya film pelakor udah ada beberapa Iya, ya. iya. Jadi kayak gimana caranya bikin pelakor yang berbeda, sudut pandangnya juga berbeda. Maksudnya dari sini kita juga lihat kan, Serini sampai udah pindah ke kampung dia tetap ikut gitu. Jadi motivasinya sebenarnya apakah dia benar-benar cinta atau apa itu, buat aku tuh penelusuran sampai ya kita benar-benar selesai syuting, dan banyak banget ide-ide yang baru ditemukan on set gitu. Jadi banyak elemen of surprise yang tadinya juga nggak direncanakan mau bikin seperti itu, tapi baru ketemu pas lagi ya when the camera action, tiba-tiba ada kayak the magic happens lah. Yes. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Asmara Abigail. Sabar dong, jangan kayak gak ikhlas gitu. Marah-marahnya masih. Ini sampai sebelum, kenapa sih Mbak? Gini saya kasih kesempatan deh sebelum kasih yang lain. Apa, mau ngomong apa ke Asmara Abigail? Lagi cara jalannya. Acting loh itu, acting ya. Ini keren banget ya.
Ibu itu apa kebawa emosi yang luar biasa. Bagian mana, Bu? Bagian mana yang paling nyebelin katanya? Jalan. Oh. Jalannya. Sabar. Pancing satu semua mau ngobrol nih. Ntar diundang ke salon Rini dah satu-satu dah. Kita kayak harus bikin Pak Parwes salon Rini, Pak Parwes. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ke kes yang lain. Ada Hana Walasa di sini yang menjadi Vita Dewasa. Gimana, boleh ceritakan dong masuk sebagai Vita Dewasa dengan tahu kalau ini based on true story gitu, ada karakter asli juga di sini. Silakan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan nonton hari ini. Terima kasih juga buat Pak Parwes, ini proyek pertamaku dengan Star Vision. Senang sekali bisa akhirnya bekerja bersama. Dan Mas Bobby juga, aku ingin sekali sejak dulu kerja bersama Mas Bobby, akhirnya ada kesempatan di sini. Dan mau ngucapin makasih dulu juga buat Mbak Vita yang memberikan kesempatan untuk kami semua untuk menceritakan kisahnya. Sebenarnya waktu ditawarin awal ceritanya, sebenarnya aku nggak pengen lagi mau rehat sejenak dari horor. Bukan karena horor atau apa, tapi karena memang memainkan horor itu nggak mudah buat aku, karena melelahkan dan kayaknya nggak bisa terus-terusan gitu, karena emosi yang digunakan besar sekali, terus emang after effect-nya itu lumayan lama biasanya kalau di aku. Tapi yang ini berbeda karena memang ditawarkan bagian dramanya, dan ketika melihat dramanya seperti apa, kisah anak perempuan dengan bapaknya, dan itu tuh kayaknya cerita yang sangat penting untuk diceritakan juga gitu. Seperti yang tadi Pak Parwes ceritain, dalam suatu perselingkuhan itu yang menjadi korban itu bukan hanya istrinya saja, tetapi juga keluarganya gitu, anaknya. Dan itu sepertinya pesan penting yang harus bisa ke-deliver. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk aku ketika ditawarkan, sehingga akhirnya aku memilih untuk mengambil proyek ini. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Hana Walasa. Terima kasih, Hana. Kita ke Mas Indra Birowo sebagai tetangga yang menyadarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, gimana Mas Indra? Ini menjadi tokoh kunci. Kalau nggak ada Mas Indra Birowo, karakternya Nggak ketemu dia ya? Iya, nggak ketemu Pak Ustadz, nggak sadar akan waktunya dipercaya di sini. Gimana Mas Indra? Waktu pertama kali terima kasih Pak Parwes Television, Pak Pemitu juga. Senang banget ya gabung di sini, Pak Mas Bobby juga, karena ini saya sangat tertarik karena saya suka nonton podcastnya Fajar dan seru-seru itu. Nah, yang ini kebetulan juga udah lihat, jadi senang banget, tertarik juga. Dan saya bermain sama teman-teman udah lama juga, sama Marcella segala macam. Jadi di film ini berasa kayak ketemu keluarga lagi ya. Dan teman-teman aktornya juga secara acting dramanya dapat banget. Saya juga di sini nggak komedi dan cukup serius. Itu jadi bisa memerankan suatu peran yang juga berbeda dari film-film saya sebelumnya. Sebelumnya juga saya agak sedikit dendam sama Rini ya. Kenapa nggak sayang digoda gitu? Kenapa nggak keluarga saya? Kenapa keluarga dipakai? Iya, padahal tetangga doang ya. Tetangga doang. Saya suka lihat dia lewat loh. Istri juga sering ke salon ya. Saya panggil dicuekin. Pernah saya casting waktu itu jadi pelakornya, nggak diterima juga. Nggak bisa saya. Ya udah. Saya kira saya jadi Pak Burhan. Alhamdulillah, saudara-saudara. Terima kasih. Kasih Indra Birowo, terima kasih Mas Indra. Ke Bang Alfi, Alfandi, Pak Ustadz, kita pengen tahu gimana nguliknya di sini. Karena ini kan luar biasa, ada Sabdo Madito di sini. Berarti kan ada juga yang Islami di observasi gitu dari secara keilmuannya seperti apa sih, Bang Alfi? Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih emosi? Sabar. Kasih tahu Pak Ustadz. Iya. Lah takut bola kali janda, jangan marah ntar ke surga. Makasih buat Pak Parwes, Bapak itu, Pak Fajar, Mas Robi, buat teman-teman semuanya makasih banyak. Terkait masalah ilmu, yes, di film tadi Hana sudah mewakili apa yang aku rasakan. Terima kasih Hana. Horor-horor sebelumnya yang banyak kita perankan, kali ini berbeda. Kenapa? Kan sebelumnya kayak Pak Baris bilang tadi bahwa korbannya adalah istri. Ini korban adalah anak, dan ini true story. Sudah 4,8 juta ya Jare. Ditonton berulang-ulang orang. Artinya di sini beban moral
bagi kami untuk menyampaikan apa yang ada dan ilmu tersebut emang ada. Kemarin waktu kita rilis teaser, kami sudah ucapkan bahwa Al-Alimul Ghaibi, dia yang maha mengetahui yang gaib. Jadi hal yang paling horor adalah apabila cerita tersebut ada dalam rumah tangga kita. Sebelum itu terjadi, maka bersiap-siaplah membentengi diri kalian. Jangan sampai kita the next korbannya. Jangan sampai ada pelakor masuk dalam rumah tangga. Kenapa jadi ketawa? Tapi menurut Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, Gitu. papanya salah nggak nih? Tetap nanya. Papanya salah nggak ya? No comment. Kali ini perbedaan yang menarik juga karakter, walaupun sering mendapatkan karakter sebagai Ustadz gitu, tapi ini beda lagi ya, Bang Alfi ya. Ya, ini berbeda lagi. Jadi emang agak mikir terus ya. Ya. Agak mikir terus tiap film tuh ini beda dari gimana. Tapi ala kulli hal semua bermuara kepada satu hal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah jauhkan yang buruk-buruk dari kita semua insyaallah. Bang Alfi Alfandi, amin. Terima kasih Bang Alfi. Selanjutnya kita juga punya Ara Ajisiwi. Boleh tepuk tangan dong untuk Ara Ajisiwi di sini. Boleh dong ceritakan ke teman-teman media bagaimana pengalamannya, sehingga tadi kita, gemas suara ketawanya aja kita udah takut tuh gitu ya. Silakan. Selamat sore semuanya. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih Pak Parwes, Pak Mitu, Pak Bobi atas kesempatannya. Gimana ya gemas suaranya, udah takut. Kalau orang-orang sih bilang suara aku kayak laki banget katanya gitu. Tapi aku sih waktu pertama kali baca skripnya aku udah ngerasa kayak gila ini serem banget gitu. Serem banget ada orang sejahat ini gitu. Dan ternyata ini kisah nyata. Aku waktu itu baca skripnya aja udah pengalaman, aku baca skripnya nggak bisa cuma sehari. Kayak aku harus cukup berhari-hari karena aku kayak capek gitu bacanya. Dan ternyata bisa terdeliver dengan baik jadi ini, dan lihat reaksi penontonnya kayak gini, jadi aku ngerasa hebat banget sih. Jadi hebat banget Pak Parwes, Pak Bobi, keren. Aku ngerasa gitu sih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ara di sini. Selanjutnya kita ke Mbak Sofia Yuliana bersama dengan Zara di sini. Ini pertama kali juga Star Vision yang menggabungkan antara ibu dan anak dalam satu film ya Pak. Bundling. Kakak ade, oh iya kakak ade. Apa? Bundling. Ke mamahnya dulu ya gitu. Ini gimana pertama kali akhirnya tampil di depan layar, selama ini kan nemenin Zara biasanya untuk press conference gala premier, kali ini hadir langsung di depan layar dan langsung berakting bersama dengan Mas Indra Birowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama tentu saja saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharganya Pak Parwes, Pak Mitu dan keluarga besar Star Vision. Kalau tadi disampaikan selama ini cuma di belakang layar, cuma nganter-nganterin, iya betul. Tapi hari ini dapat kesempatan di depan layar, ya alhamdulillah. Ini kesempatan yang mungkin tidak akan saya lewatkan, apalagi ditolak, nggak mungkin dong biasa. Yes. Jadi tentu saja ini pengalaman menyenangkan dengan lawan main yang bahkan sudah jam terbangnya luar biasa. Ya. Apalagi Pak Burhan kan yang kadang-kadang di lokasi itu bukan gatel, bukan gatel. Apa ada aja gebrakannya. Oke. Sementara kita masih on track, dia udah bikin apa sendiri gitu. Tapi itu maksudnya. Tapi overall alhamdulillah senang sekali dan tentu saja siap menerima callingan berikutnya. Siap ya pokoknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ke Zara sekarang, penampilan spesial di sini Zara bersama dia. Boleh komentar dulu deh gimana melihat akhirnya Anda nemenin Mama gala premier gitu. Iya, hai semuanya. Alhamdulillah aku ada di sini hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Parwes, Pak Mitu, Mas Bobi untuk kesempatannya juga untuk aku ada secuil di film ini, menjadi bagian dari Sihir Pelakor ini. Aku memang biasanya ditemenin sama mama aku, tapi kita gantian nemeninnya sekarang. Yes. Aku pun sebenarnya ini bukan acting pertama mamam, cuman di layar lebar ini pertama dan aku sangat bangga. Semoga bisa satu film terus ya. Ada lagi maksudnya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Zara. Nah itu salah dari ini. Nah, saya nggak tahu tuh Pak. Saya nggak tahu. Aduh.
Aduh, alamat nih. Terima kasih Sarah penjelasannya. Kita juga ke teman-teman dari petugas salonnya yang kita kira dia menjadi ini dia mautnya gitu ya. Ada Sadia dan juga Nisi. Hai, kita pengen tahu gimana sih kalian yang jadi kunci juga loh di sini, tahu akan ada satu hal yang gak beres di salon. Dari Sania dulu, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih sekali lagi Pak Parwes, Pak Mito, dan Mas Bobby. Makasih kesempatannya, seru banget. Kebetulan saya juga punya salon, jadi ini sebenarnya kerjaan hari-hari. Gitu. Iya, jadi emang punya salon ternyata jadi karyawan salon juga. Nah, ternyata menyenangkan begitu. Tapi emang selama syuting sih kita seru banget, kita having fun bareng selama syuting. Aku juga dapat banyak pelajaran dari kakak-kakak pemain semuanya karena jam terbangnya luar biasa, senior semua, hebat-hebat semua. Terima kasih pengalamannya, Star Vision, thank you. Terima kasih Sania. Kalau Nisi gimana Nisi? Halo, aku mautnya. udah maut, dompet orang dipakai. Astagfirullahaladzim. Itu dia, kita menggunakan screen time secukupnya dan Ya. sebisanya ya. Ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Star Vision dan Mas Bobby. Aku bersyukur banget bisa bermain dengan sosok yang keren-keren banget, dan ini baru segelintir aku bermain film, tapi aku dipercayakan bermain bersama. Aku bersyukur sekali dan semoga film ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang. Dan ya, hati-hati dengan pelakor. Iya sih, terima kasih. Kita ke Mbak Vita yang sudah hadir juga di sini bersama dengan kita. Mbak Vita, kita lihat sendiri gimana reaksi dari teman-teman penonton tadi terhadap film Sihir Pelakor. Dari Mbak Vita sendiri ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan? Yang lainnya udah banyak yang disampaikan sebenarnya di podcast, tapi ini beda nih. Ini penonton film yang setelah melihat secara visualnya seperti apa. Silakan Mbak Vita. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Aduh maaf Pak Parwes, Mas Fajar, pada telat hari ini akunya. Udah pernah nonton ya katanya ya? Gimana ya Kak? Apalagi yang disampaikan Kak? Ini kan udah pada nonton akhirnya. Pada saat trailer kan baru trailernya doang tuh. Nah, ini setelah menonton ternyata mereka sekesel itu sama pelakor. Nah, kalau dari kamu ada pesan lagi nggak Vita? Melihat reaksi yang sangat luar biasa hari ini. Lebih ke belajar ikhlas dan menerima sih ya Kak ya. Karena mau kita sebenci apapun sama pelakor, kalau memang itu sudah keputusan Papa lebih memilih pelakor, kita mau berusaha seperti apapun ya nggak akan bisa gitu. Makanya ya Papa maaf ya Pak, disudutin lagi deh. Aku ada di sudah ada di titik pasrah ikhlas yang tadinya kita bekerja keras untuk membuat keluarga utuh kembali, ternyata tidak bisa. Ya sudah, kita lebih ke pasrah sama Allah, ikhlas, biar Allah yang balas itu aja. Yes, luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kita banyak belajar tentang keikhlasan di film ini ya Mbak Vita ya. Siap, terima kasih. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan dibantu oleh